Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kreator Amatir. Kali ini saya akan menceritakan kembali sebuah kisah yang diberikan oleh Kang Holil. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dan berdoa pun kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan di rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut wan nazata minan nar wal afwa indal hisab. Shadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Di tahun 2001 silam, seorang teman saya yang bernama Harry menceritakan pengalamannya. Dia menceritakan tentang Lani, sahabatnya. Lani adalah sosok pekerja keras yang tak kenal lelah, dan Lani juga terbilang orang yang lumayan bagus dari postur wajahnya dan juga tubuhnya. Aku beserta Lani sudah berteman dari dulu, dari semenjak Lani pindah ke kampungku. Lani juga terbilang baik dan gampang dalam bergaul dengan siapapun. Pada saat ini, aku bertemu dengan Lani yang sedang berada di sebuah warung kecil, sedang menikmati segelas kopi dan gorengan. Lalu aku pun menghampiri dan mulai menyapa Lani. "Gimana kerjaan hari ini, Lan?" tanyaku pada Lani. "Ya, seperti biasanya, Her. Kalau kamu sendiri bagaimana? Ramekah hari ini?" tanya Lani. "Sepi, Lan. Sudah seminggu ini aku ngojek gak dapat penumpang. Paling dapat juga cuman satu tarikan," jawabku. "Kenapa tidak mencari pekerjaan lain aja, Her?" ucap Lani. "Bagaimana mau cari kerja, Lan? Kamu tahu sendiri, ijazahku aja cuman sampai SMP. Nggak kayak kamu yang lulusan SMA," jawabku. "Alah, ijazah nggak penting, Her. Yang penting adalah niat dalam bekerja," ucap Lani. "Oh iya, Lan. Ada cewek cantik di desa ini," ucapku. "Dia baru pindah ke sini beberapa hari yang lalu. Sepertinya dia dari kota deh," ucapku lagi pada Lani. "Wah, yang bener kamu, Her," tanya Lani meyakinkan. "Serius, Lan, ngapain aku bohong? Tapi orangnya agak sedikit songong deh kelihatannya," kataku. "Emang kamu udah pernah ketemu dan berbincang dengannya, Her?" tanya Lani. "Belum sih, tapi kelihatannya sih begitu," jawabku. Setelah aku berbincang di warung tersebut, aku pun berlalu menuju tempat tinggalku. Karena tempat tinggalku berdekatan dengan Lani dan juga searah, jadi aku dan Lani berjalan bersama. Tentunya melewati rumah cewek yang baru pindah itu. "Inilah rumah cewek yang aku ceritain itu," ucapku. "Wah, serius, Her, ini rumahnya? Tapi kok kelihatannya sepi banget ya, Her?" jawab Lani. "Aku juga nggak tahu, Lan. Mungkin lagi kerja kali," ucapku. "Ya sudahlah, nanti lain kali kalau aku libur kita bersilaturahmi ke rumah ini. Sekalian berkenalan," ucap Lani
sembari melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, aku yang hendak berangkat kerja, lalu aku bertemu dengan sosok wanita yang sangat cantik dibandingkan dengan wanita di kampung ini. Terlihat wanita itu tengah berjalan dengan seorang laki-laki. Mereka tampak bahagia dengan canda tawa yang terlihat jelas di wajahnya. Itu kan si Mila, anak baru di kampung ini. Memang benar-benar cantik dia. Tapi itu siapa ya lelaki yang bersamanya? Apa itu pacarnya? Pikirku. Lelaki itu terlihat sudah mapan dan banyak uang. Terlihat jelas dari gaya lelaki itu pun sudah menunjukkan kalau lelaki itu pasti dari keluarga berada atau sudah mempunyai usaha sendiri. Lalu aku pun melanjutkan perjalanan ke pangkalan tempatku bekerja, mencari penumpang di suatu pangkalan ojek. Lama aku mangkal di pangkalan, namun tak satu pun aku mendapatkan penumpang. Kuputuskan untuk pergi ke warung demi menghilangkan rasa jenuh di pangkalan. Hendak ku melaju, tiba-tiba, "Kang, ojek Kang!" Suara lembut perempuan memanggilku. "Iya teh," jawabku, seraya menghampiri perempuan itu. Dan saat aku melihatnya, "Mila, ini Mila kan yang baru pindah ke kampung kita?" tanyaku. "Oh, Akang tahu namaku?" tanyanya. "Iya teh, kan kita sekampung teh, masa nggak tahu?" jawabku. "Oh, begitu ya," ucap Mila. "Mau diantar kemana teh?" tanyaku. "Ke suatu tempat Kang, aku lagi ada perlu," jawabnya. "Oh iya teh, yang tadi sama teteh itu pacarnya ya teh?" tanyaku. "Bukan Kang, itu temen aku," jawab Mila. "Kenapa gitu?" sambung Mila bertanya. "Nggak apa-apa teh, cuman tanya aja. Soalnya tadi aku lihat Teteh sama si Akang tadi serasi banget," jawabku. Kami pun melanjutkan perjalanan dengan obrolan-obrolan ringan untuk menemani perjalanan menuju ke tempat yang diminta Mila. Sesampainya di tempat tujuan, terlihat sosok pria seumuran dengan Mila sudah menunggunya. Mila pun memberikan beberapa lembar uang padaku dan berlalu pergi menghampiri lelaki tersebut. Tidak lama kemudian, aku pun memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Singkat cerita, setelah saat itu Mila semakin sering memintaku mengantar atau menjemputnya ke tempat-tempat yang berbeda untuk bertemu dengan lelaki yang berbeda pula. Otakku pun kini semakin bertanya-tanya, kalau ini adalah pekerjaannya, kenapa harus pergi ke tempat-tempat seperti ini? Dan saat pulang pun tidak sedikit barang-barang yang Mila bawa atau barang-barang yang dibawanya Mila pulang. Dan tak segan-segan Mila pun memberi uang yang lebih besar dari tarif ojekku ke tempat itu. Alasannya Mila kasih lebih karena aku dan Mila bertetangga. Namun ada maksud lain di balik semua itu. Mila memintaku untuk tidak berbicara tentangnya kepada siapapun. Di sisi lain, aku yang sedang santai di rumah dihampiri oleh Lani yang baru saja pulang bekerja. Kita seperti biasa menghabiskan sore dengan bercanda dan bercerita. Namun di tengah perbincanganku dengan Lani, datanglah Mila ke rumahku. "Kang, lagi apa?" sapa Mila. Lagi ngopi-ngopi aja teh," jawabku. "Ada apa teh? Mau diantar lagi?" tanyaku.
"Enggak Kang, lagi cari angin aja, di rumah jenuh sendirian aja," jawabnya. "Ya sudah, di sini aja teh kita ngobrol-ngobrol sekalian kenalan," ucap Lani. Lani pun menjulurkan tangannya untuk berkenalan, dibalas dengan juluran tangan Mila yang sangat lembut. "Aku Lani, aku Lani teh," ucap Lani. "Aku Mila," ucap Mila. Mereka saling berjabatan tangan cukup lama. Aku yang melihat hal itu pun mempunyai ide untuk melepaskan jabatan tangan mereka. "Aku Harry, pacarnya Mila," celetuku pada mereka. Sontak Mila tertawa dan sesekali menepuk pundakku sembari tersenyum. Lani pun terlihat sedikit malu-malu dengan mendengar ucapanku. Namun akhirnya aku jelaskan yang sebenarnya. Kalau aku dan Mila tidak memiliki hubungan yang spesial, hubungan kita hanya sebatas bertetangga dan berteman. Lagian, aku juga sedikit tahu apa yang sedang Mila rencanakan, karena saat itu aku mendengar percakapan Mila bersama seseorang di balik telepon yang akan memanfaatkan semua laki-laki beruang atau berduit. Sampai duitnya sudah tidak ada lagi, maka Mila akan meninggalkannya. Aku melihat wajah Lani yang seketika itu juga menyimpan perasaan kepada Mila. Namun saat itu Mila masih terlihat biasa saja dan tidak menghiraukan tatapan Lani. Aku pun memecahkan lamunan Lani dengan menawarkan makanan yang tadi siang dikasih oleh Mila padaku. Daripada tidak ada yang makan, alangkah baiknya makanan ini aku suguhkan untuk teman-teman yang sedang berbincang dan bercanda di rumahku. Karena aku tinggal seorang diri di sini, jadi rumahku sangatlah bebas untuk sekedar bermain dan berbincang. "Lan, makan nih. Aku ada makanan daripada bengong," ucapku. Lani pun tak segan untuk mengambil makanan itu dan memakannya dengan pikiran masih memikirkan Mila di pandangan pertama. Mila pun meminta izin untuk pergi ke sebuah warung sederhana di sekitar rumahku untuk membeli beberapa minuman. Mila pun kembali dengan membawa beberapa minuman dingin kemasan botol dan memberikan minuman itu pada aku dan juga Lani. Minuman apa yang dibawakan oleh Mila? Kita saksikan di part berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak, menonton, dan mendengarkan cerita dari Kang Holil. Seperti biasa, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mendukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua untuk mengembangkan channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dan update terbaru dari channel ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.